Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Anindita Putri Handayani, peserta Latsar Angkatan 37 tahun 2025. Saat ini saya bertugas di UPTD Puskesmas Karangrayung 2 dengan jabatan dokter ahli pertama tingkat 1 sebagai dokter umum. Melalui pelatihan dasar ini, saya berkesempatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam bentuk kegiatan aktualisasi di unit kerja. Core isu yang saya angkat dalam aktualisasi saya ini adalah belum optimalnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi di UPTD Puskesmas Karangrayung 2. Berdasarkan 12 indikator SPM di UPTD Puskesmas Karangrayung 2 pada tahun 2025, bulan Januari sampai bulan Juni, capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi menduduki peringkat yang paling rendah. Maka dari itu, saya mengambil tema core isu tersebut. Berdasarkan core isu tersebut, judul aktualisasi yang saya laksanakan adalah Sensasi Pandu PTM, Screening, Pemeriksaan, dan Edukasi Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan hipertensi di UPTD Puskesmas Karangrayung 2 Kabupaten Grobogan tahun 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan angka capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi di UPTD Puskesmas Karangrayung 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan, mulai dari perencanaan hingga hasil yang diperoleh sebagai wujud nyata kontribusi saya dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan 1. Melaksanakan Forum Group Discussion atau FGD, terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana, meliputi materi, jadwal, daftar hadir, dan undangan. Kemudian melakukan konsultasi kepada mentor. Pada konsultasi ini mendapatkan saran dan juga kesepakatan oleh mentor. Selanjutnya pelaksanaan FGD dilakukan di Aula UPTD Puskesmas Karangrayung 2. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi. Kegiatan 2, membuat media informasi, leaflet, e-leaflet, banner, dan juga video edukasi. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan berkoordinasi dengan penanggung jawab PTM serta petugas Pronkes. Yang kedua, membuat desain media informasi. Yang ketiga, mencari materi. Yang keempat, membuat media informasi. Yang kelima, pengambilan video yang dilakukan di UPTD Puskesmas Karangrayung 2. Yang selanjutnya, melakukan editing dan penyempurnaan. Dan yang terakhir adalah publikasi dan pencetakan. Kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana seperti materi, jadwal, undangan, dan daftar hadir. Untuk tahapan yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan penanggung jawab PTM. Selanjutnya, melaksanakan sosialisasi sensasi pandu PTM di Balai Desa Cetis bersamaan dengan pelaksanaan Posyandu ILP. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi dengan pengisian kuesioner sensasi pandu PTM. Kegiatan yang keempat, implementasi pelaksanaan sensasi pandu PTM. Untuk tahapan yang pertama, petugas menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan, meliputi lembar screening, laptop, alat tulis, dan juga alat pemeriksaan. Tahapan selanjutnya, melakukan koordinasi dengan penanggung jawab PTM dan petugas screening. Yang selanjutnya, melaksanakan sensasi pandu PTM. Dan tahapan terakhir, melakukan evaluasi pelaksanaan sensasi pandu PTM. Berikut akan saya tampilkan alur pemeriksaan pasien di gedung UPTD Puskesmas Karangrayung 2. Pasien akan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.
Kemudian, pasien diarahkan ke bagian TTP Center untuk dilakukan pemeriksaan tensi, suhu, detak jantung, pernafasan, tinggi badan, dan berat badan. Jika tensi pasien itu tinggi dengan angka yang didapat sistol 140 dan diastol 90, maka pasien diarahkan ke ruang screening. Kemudian, pasien dilakukan screening oleh petugas. Selanjutnya, pasien diarahkan ke ruang dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Jika memang diperlukan, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium kimia darah yang meliputi pemeriksaan gula, asam urat, kolesterol, dan trigliserida. Selanjutnya, dilakukan pengobatan sesuai dengan keluhan dan hasil pemeriksaan. Dilakukan edukasi, yaitu minimal dapat berkunjung ke puskesmas minimal 1 bulan sekali, mengatur pola makan, istirahat cukup, dan rutin minum obat penurun tensi. Tahapan yang terakhir, pasien bisa diarahkan untuk mengambil obat dan bisa pulang. Hal ini juga berlaku jika pasien diantarkan, maka bagi yang mengantarkan tersebut juga diperiksa tensinya. Jika hasil tensi dari pihak keluarga yang mengantarkan tersebut tinggi, maka dapat diarahkan untuk mendaftar untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan alur yang telah saya sebutkan tadi. Kegiatan 5, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Tahapan yang pertama, menentukan sarana dan prasarana, jadwal, materi undangan, dan daftar hadir. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan penanggung jawab PTM. Yang ketiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Yang keempat, mengkonsulkan hasil monitoring dan evaluasi kepada mentor. Yang terakhir, meminta saran kepada mentor jika terjadi kendala pada hasil monitoring dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubadi Handoyo selaku Kepala UPTD Puskesmas Karangrayung 2. Dalam kesempatan ini memberikan dukungan dan support kepada Dr. Anindita Putri Handayani selaku peserta latsar CPNS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan mengambil tema sensasi pandu PTM, yaitu screening, pemeriksaan, dan edukasi pelayanan terpadu penyakit tidak menular yang terkonsentrasi pada pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. Saya memberikan dukungan ini karena inovasi sensasi pandu PTM ini memberikan dampak ungkit terhadap peningkatan capaian standar pelayanan minimal terhadap pelayanan kesehatan penderita hipertensi di UPTD Puskesmas Karangrayung 2. Kemudian juga memberikan dampak ungkit yang baik juga terhadap minat masyarakat untuk melaksanakan screening kesehatan, terutama pada pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. Untuk itu, saya selaku Kepala Puskesmas Karangrayung 2 memberikan support baik waktu maupun perencanaan penganggaran untuk selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Dr. Anindita Putri Handayani. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan memberikan hasil yang baik terhadap Puskesmas Karangrayung 2 maupun Kabupaten Grobogan pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rumini. Di sini saya sebagai pemegang program PTM di Puskesmas Karangrayung 2. Jadi memang benar untuk capaian SPM hipertensi di Puskesmas Karangrayung 2 itu targetnya terlalu tinggi. Di sini saya sangat mendukung adanya program sensasi pandu PTM di Puskesmas Karangrayung 2. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut bisa meningkatkan capaian hipertensi di Puskesmas Karangrayung 2. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga aktualisasi ini dapat bermanfaat dan menjadi awal bagi saya untuk dapat berkontribusi secara maksimal di lingkungan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.